Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membuka media sosial, ada banyak yang kita temukan postingan-postingan yang seakan-akan menawarkan keselamatan dengan hanya mengetik kata amin. Dengan mengatakan, jika kamu orang beriman, maka ketika kamu mengetik kata amin, kamu akan selamat. Orang yang memostingnya seolah-olah menjadi orang kudus yang mewartakan keselamatan, padahal hanya mencari ketenaran pribadi saja. Dan lucunya, kita bahkan banyak juga orang yang percaya dan beramai-ramai mengetik kata amin. Hal ini menunjukkan bahwa kita kurang bijaksana dalam memilih siapa yang harus kita ikuti dan kita percayai. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, melalui bacaan Injil hari ini, Yesus mengingatkan para murid untuk waspada terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba. Mereka bisa saja tampil dengan mengesankan dan menarik perhatian banyak orang dengan menggunakan kata-kata yang indah, namun jauh di dalam lubuk hatinya menyimpan hasrat dan niat yang tidak baik. Yesus ingin para muridnya bijak dalam memilih siapa yang harus diikuti dan dipercayai. Yesus juga memberikan cara untuk mengenali nabi palsu melalui perbuatan mereka. Saudaraku yang terkasih, nasihat Yesus pada hari ini juga berlaku kepada kita. Sebab kita akan selalu berhadapan dengan dunia kepalsuan dan kemunafikan. Yesus mengingatkan kita untuk hati-hati, sebab wajah kejahatan sering muncul dalam wajah kebaikan. Tak jarang kita temui orang yang berpenampilan menarik, sopan, sangat mengagumkan, manis,
tetapi ternyata licik, tukang adu domba, fitnah, dan banyak hal lain yang sungguh berbeda dalam penampilannya. Hal ini bisa saja terjadi di dalam keluarga kita, komunitas, bahkan diri kita sendiri. Yesus ingin agar kita menjadi pohon yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula. Kalau kita ingin membawa berkat dan membawa sukacita bagi orang lain, dekatlah, tinggallah, hiduplah bersama dengan Yesus setiap saat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja memperingati Santo Irenaeus, uskup dan martir. Salah satu refleksi dari Santo Irenaeus yang dapat kita renungkan adalah kemuliaan Allah adalah manusia yang hidup, dan hidup manusia adalah visi Allah. Hidup kita manusia harus lurus dan hanya menaati apa yang dikehendaki oleh Allah. Yesus merupakan teladan bagi kita untuk selalu berbuat baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk senantiasa memuliakan Allah dan melayani sesama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menjalani itu semua, kita dituntut ketulusan dan kesetiaan, bukan dengan kemunafikan. Amat bermenung. Tuhan memberkati kita. Ya Allah, kami bersyukur atas segala rahmat-Mu yang kami terima. Bantulah kami untuk menjadi orang yang bijaksana dan berhati-hati terhadap nabi-nabi palsu. Utuslah Roh-Mu ke dalam hati kami, agar kami pun menjadi penyalur berkat-Mu dengan tulus dan setia. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu.
datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.